Ya. Dia mengejar Hamas, tetapi dia juga Menurut menarget Anda warga Israel itu menyerang pemukiman kesalahan atau kesengajaan, Prof? Karena sepertinya 30.000 jiwa itu kita bisa berpikir pakai logika, itu bukan kesengajaan. Apalagi kita ketahui bahwa apa yang diserang Israel itu adalah rumah sakit, pemukiman, kamp pengungsi yang nyatanya memang tidak ada sama sekali kekuatan militer yang ada di tempat-tempat itu, Prof. saya kalau menyampaikan pandangan pasti akan dianggap subjektif. Tapi sekarang kita lihat aja. Pada waktu Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang intinya adalah meminta Israel menghentikan serangan ke Gaza. Itu ada 160 negara yang minta seperti itu. Artinya apa? Negara-negara itu sudah tahu bahwa ini sudah tidak proporsional. Kemarin Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi yang sama, di mana Amerika Serikat tidak memveto, abstain. Artinya apa? Amerika Serikat dan negara-negara P5 setuju bahwa ini merupakan tindakan yang tidak proporsional. Bahkan Afrika Selatan sudah membawa Israel ke Mahkamah Internasional untuk Mahkamah Internasional memeriksa apakah memang ini perbuatan genosida yang dilakukan oleh Israel atau tidak. Itu menunjukkan apa? Jangan dengar pendapat dari pakar lah. Dengar apa yang disampaikan oleh negara-negara di dalam forum-forum yang resmi bahwa ini sudah menjurus kepada genosida. Nah, kalau Iran menyerang ke Israel, dia tidak menargetkan pada pemukiman karena menurut hukum humaniter, Oke. hukum perang internasional boleh sipil itu kena. Kedua, dia sudah memberitahu Amerika Serikat bahwa kan ada serangan itu. Oke. Maka Jadi sesuai Presiden proporsi ya, Pak? sudah sesuai proporsi. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, ya mantan presiden, beliau mengatakan kalau saya jadi presiden pada waktu sekarang ini, maka Iran sudah saya serang dulu. Karena apa? Orang dikasih tahu bahwa akan diserang, kan harusnya serang aja Amerika Serikat. Tetapi kan Partai Demokrat yang dipimpin yang sekarang ini berkuasa, Presiden Joe Biden, tahu betul bahwa konsekuensi bagi Amerika Serikat kalau misalnya dia menyerang duluan Iran. Dia akan mendapat kritikan dari dunia. Dia akan mendapat tekanan. Seolah-olah membenarkan tindakan yang salah. Nah, jadi itulah yang kita dunia sekarang sudah bereaksi seperti itu, Baik. sudah bergeser bahwa mereka tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel. Oke, bagaimana Prof Anda menakar peran kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan juga negara-negara Eropa dalam merespon konflik antara Iran dan Israel ini? Mengapa dari Amerika Serikat yang biasanya sangat membela Israel kali ini justru menahan Israel untuk tidak membalas ke Iran? Karena Amerika Serikat tahu konsekuensinya. Kalau misalnya Konsekuensi ekonomi, Israel, konsekuensi politik, atau konsekuensi apa, Pak? konsekuensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Oke. Karena apa? Kalau misalnya Israel melakukan balasan terhadap Iran, Iran akan menyerang lebih besar lagi terhadap Israel. Dan mungkin juga akan mengarah ke pemukiman-pemukiman. Nah, kalau misalnya ini terjadi, Amerika Serikat akan turun. Kalau Amerika Serikat turun, bukannya tidak mungkin Iran akan mendapat bantuan dari misalnya Hezbollah yang ada di Lebanon, dari Houthi yang ada di Yemen, dan dari Suriah mungkin. Dan kalau sudah seperti ini, bukannya tidak mungkin Rusia, Korea Utara akan turun juga. Mereka mungkin saja tidak mementingkan apa tujuan Iran membalas serangan, Ya, tetapi kalau karena mereka tahu ally ya, bahwa Pak ya. Amerika Serikat di situ, bukan Israelnya, Amerika Serikatnya. Kalau Amerika Serikat di situ, saya harus ada di situ. Saya harus berperang melawan Amerika Serikat karena inilah gara-garanya. Jadi ini yang akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Akan terjadi pelambatan ekonomi dunia, akan terjadi krisis-krisis multidimensi, mulai dari krisis pangan, krisis supply chain, dan itu semua yang paling pertama akan terdampak adalah negara berkembang. Maka saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, Ya. di mana beliau langsung mengontak menteri mitra-mitranya, baik dari Amerika Serikat, dari Yordania, dari Inggris, dari berbagai negara untuk memastikan bahwa semua negara harus menahan diri. Jangan sampai ini terjadi Perang Dunia Ketiga seperti itu. Semua negara harus menahan diri, jangan sampai ada Perang Dunia Ketiga, ya Pak ya. Oke. Betul. Baik. Ini cukup pelik, Pak. Dan dalam hal ini saya ingin bertanya pula kepada Prof ya.
Sebenarnya peran Iran selama ini seperti apa Pak dalam mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan juga keberpihakan mereka terhadap Hamas di Gaza? Dan memang Israel kemarin menyerang kedutaan besar Iran gitu ya, yang ini menjadi pemicu akhirnya ada pengiriman drone dari Iran ke Israel. Dalam hal ini sebenarnya kenapa tidak ada yang bisa menghentikan Israel, Pak? Saya begitu ingin tahu. Dari sudut pandang hukum internasional, kemarin sudah dibawa ke International Court di Den Haag, dan sudah terang-terangan pula banyak hukum perang yang dilanggar dengan menyerang pemukiman dan lain-lain. Jadi ketika Iran memberikan balasan dengan sudah diserang terlebih dahulu, mengapa sepertinya sekarang Israel lagi yang harus self-defense? Jadi di dalam masyarakat internasional sekarang yang berlaku bukanlah aturan yang harus dipedomani dalam negara-negara berperilaku. Tetapi yang berlaku adalah might is right. Kuat adalah benar. Jadi mereka yang kuat, dialah yang akan mengatakan bahwa saya benar. Israel itu, dia memang kalau berhadapan dengan Iran tidak kuat. Tapi kalau berhadapan dengan Hamas, dia pasti kuat. Nah, tetapi jangan lupa Israel itu di belakangnya ada Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat itu ada lobi Yahudi, mereka-mereka yang warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi yang menguasai perekonomian di Amerika Serikat. Dan kadangkala mereka memberikan kontribusi yang besar kepada siapapun yang akan menjadi kandidat presiden di Amerika Serikat. Sehingga apa? Sehingga setiap presiden yang ada di Amerika Serikat tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan dari lobi Yahudi. Iya, dan kemudian ini yang kemudian berkaitan dengan Israel karena lobi Yahudi ini menginginkan bahwa Israel itu harus dilindungi oleh Amerika Serikat. Kalau misalnya tidak, ya konsekuensinya mereka tidak akan mendukung presidennya. Nah, masalah ekonomi tadi sudah dibahas juga di Amerika Serikat. Itu kan sekarang mereka mau mencoba untuk mengatakan bahwa Iran itu salah sehingga kita beri sanksi ekonomi. Kira-kira seperti itu. Itu yang diinginkan oleh lobi Yahudi sebagai balasan. Balasan itu tidak harus dalam bentuk misalnya serangan balasan seperti itu, tetapi bisa secara ekonomi. Tetapi bisa juga misalnya mungkin petinggi-petinggi Iran akan diturunkan ya dengan memberikan amunisi kepada mereka-mereka oposisi yang tidak setuju dengan pemerintahan Iran yang sekarang. Bisa aja itu terjadi. Ya, itulah yang kemudian yang kita bilang might is right itu tadi, bahwa kita yang mempunyai kekuatan, kitalah yang paling menyatakan diri benar. Maka yang namanya PBB, yang namanya negara-negara yang seperti Indonesia, kelihatannya kita menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya, dan tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Karena apa? Segala sesuatu tidak diatur oleh hukum, tetapi oleh kekuatan. Seperti itu. Segala sesuatu tidak diatur oleh hukum, tapi diatur oleh kekuatan. Luar biasa, Pak. Prof. Sekarang mungkin sebagai karena penutup. hukum itu hanya dijadikan legitimasi oleh negara-negara dalam mereka melakukan tindakan. Ya, seperti itu. Luar biasa, Prof.